Seorang wisatawan asal Malaysia dibuat takjub saat jalan-jalan di Jakarta. Sapu dekat Indonesia, orang Indonesia. Pengawal keselamatan pun orang Indonesia. Buat bangunan pun orang Indonesia. Apa yang bikin kaget? Hampir tak terlihat warga asing, apalagi di pekerjaan kasar, mulai dari penyapu jalan hingga tukang bangunan. Semua dikerjakan warga lokal, kontras dengan Malaysia, di mana sektor semacam ini banyak diisi oleh imigran dari Bangladesh dan Nepal, bikin mereka berpikir ulang soal sistem tenaga kerja di negara kita. Pertama-tama, Indonesia telah lama punya tradisi bergotong royong. Dari penyapu jalan, tukang bangunan, hingga pemulung, hampir semua pekerjaan kasar dilakukan oleh warga lokal, meski gajinya tak tinggi. Konsumen pun terbiasa membayar tarif lokal yang menopang ekonomi warga kecil ini. Inilah budaya ekonomi yang menjaga kedaulatan tenaga kerja lokal. Malaysia sebaliknya, sejak puluhan tahun, mereka mengandalkan imigran murah dari Bangladesh, Nepal, dan negara Asia Selatan lainnya. Administrasi imigrasi mereka sering lepas kendali, mengakibatkan banyak pekerja ilegal. Akibatnya, pekerjaan kasar jarang tersentuh warga lokal karena upah yang rendah tak diminati, sementara imigran lebih siap menerima. Data Bank Dunia 2023 menunjukkan bahwa hampir 20% angkatan kerja Malaysia okupasi sektor informal diisi oleh pekerja migran, jadi kelompok yang cukup besar. Sebaliknya, di Jakarta, persentase pekerja asing di sektor informal hanya di bawah 1%. Ini menunjukkan beda fondasi ekonomi di dua negara tetangga. Kondisi ini mencerminkan dua model pembangunan, Malaysia yang mengadopsi tenaga kerja murah melalui migrasi, dan Indonesia yang masih bergantung pada tenaga lokal, meski menghadapi tantangan upah minim dan kesejahteraan pekerja. Bedanya sekarang dilihat langsung oleh para wisatawan. Video dan testimoni dari wisatawan Malaysia mulai viral di media sosial. Seorang pengguna TikTok sempat berkata, "Jakarta bersih, tapi tanpa pekerja asing, aneh tapi mengagumkan." Banyak netizen Indonesia membagikan pengalaman yang serupa. Tidak ada bau diskriminasi, semua pekerja tukang gorengan, satpam, tukang sapu adalah warga lokal. Di balik kepolosan komentar itu, ada warga Malaysia yang jadi tanya-tanya. Kenapa buruh kasar kalian rata-rata lokal? Tidak seperti di KL. Beberapa influencer ikut merespon, menyoroti soal kebijakan ketenaga kerjaan, pelatihan vokasi, serta sistem kartu prakerja yang mendukung tenaga kerja lokal. Media nasional Indonesia menyambut riang konten ini. Berita-berita menyebut momen ini sebagai kado diplomasi budaya gratis, bahwa tanpa gembar-gembor, posisi Indonesia dalam mempertahankan tenaga kerja lokal jadi bahan pembelajaran tetangga. Pengakuan ini bukan sekadar klaim online. Ini menunjukkan bahwa upaya Indonesia dalam membina SDM, memperkuat UMKM, dan memprioritaskan vokasi memberi dampak konkret dan viral tanpa harus dijual di billboard besar. Secara geopolitik, fenomena ini menguatkan soft power Indonesia. Bayangkan, sistem sederhana berupa tenaga kerja lokal jadi bahan perbandingan global. Ini memberi nilai diplomatik yang tidak tampak, tapi terasa lewat pengalaman wisatawan. Secara ekonomi, tetap mengutamakan tenaga lokal membantu mengurangi pengangguran, menjaga daya beli masyarakat, dan meningkatkan partisipasi ekonomi informal. Ini penting agar struktur ekonomi kita tidak bergantung pada faktor eksternal dan lebih tahan guncangan global. Namun ada risiko, tekanan pada kesejahteraan pekerja informal. Jika gaji dan fasilitas tak diperbaiki, tenaga lokal bisa memilih pekerjaan lain atau malah migrasi ke luar negeri. Pengangguran tersembunyi bisa muncul saat ekonomi melambat. Indonesia perlu terus memperkuat pendidikan vokasi, pelatihan kerja, dan pelindungan bagi pekerja informal. Ini penting agar sistem tenaga kerja lokal tetap andal, kompetitif, dan bertahan terhadap tekanan global, seperti migrasi besar-besaran atau automatisasi. Bagi Indonesia, pengakuan ini menjadi keuntungan psikologis.
bahwa model ekonomi inklusif dan melan prestasi vokasional kita diakui langsung oleh pengunjung internasional. Ini bisa dipakai untuk meningkatkan citra pariwisata dan investasi. Secara global, ini memberi pelajaran bagi negara-negara berkembang. Memprioritaskan tenaga kerja lokal bukan sekadar slogan, tapi bisa jadi modal diplomasi. Jika dibungkus dalam paket atraktif, negara bisa jadi dilekoi sebagai contoh pembangunan manusia. Untuk ASEAN, fenomena ini bisa menjadi trigger diskusi regional. Malaysia dan negara lain bisa meninjau ulang kebijakan migrasi. Bagaimana jika ASEAN mulai konsensus soal pembangunan tenaga lokal, bukan sekadar mobilitas pekerja? Di sisi lain, dunia internasional juga watch out. Di era globalisasi, negara yang sanggup melindungi dan memberdayakan warga lokal tanpa menutup pintu migrasi akan lebih dihormati. Indonesia tampaknya sedang membuktikan teori ini. Kedepan, Indonesia bisa menguatkan diplomasi lewat sektor vokasi. Program pelatihan dan sertifikasi yang diakui internasional akan membuka peluang pasar ASEAN atau OIC. Contohnya pelatihan juru instalasi, pengelasan, dan sanitasi publik. Indonesia juga bisa menjual template keberhasilan ini. Misalnya, kunjungan delegasi Malaysia atau negara lain ke SDM Training Center. Konsep ini bukan untuk menutup imigrasi, tapi menyeimbangkan migrasi dan tenaga lokal. Namun, tantangan internal tak boleh diabaikan. Pemerintah butuh menaikkan upah minimum real, memperluas jaminan sosial, serta meningkatkan inspeksi pasar tenaga kerja untuk mencegah eksploitasi dan menjaga moral pekerja lokal. Jika semua ini dijalankan konsisten, bukan untuk show, Indonesia bisa membalik perbandingan. Bukan soal siapa pakai pekerja asing, tapi negara mana yang bergerak cepat dalam memberdayakan warganya sendiri. Mengundang decak kagum tetangga lewat fakta sederhana. Jakarta hampir tak pakai pekerja asing di sektor kasar adalah bentuk soft power yang elegan. Bukan soal siapa lebih besar, tapi siapa lebih peduli pada SDM-nya sendiri. Sekarang kita punya momentum untuk memperkuat pelatihan, meningkatkan kesejahteraan pekerja informal, dan menjadikan ini bagian dari citra bangsa. Momentum ini jangan dilewatkan lewat hashtag kosong, tapi lewat aksi nyata. Kalau kamu setuju bahwa tenaga lokal harus terus diperkuat, bantu sebarkan video ini. Klik like, share, dan tulis di komentar. Sektor informal apa yang menurutmu perlu diberi perhatian lebih? Dan jangan lupa subscribe untuk konten serupa, analisis sosial, perbandingan regional, dan fakta negara kita yang sering tersembunyi. Terima kasih.